Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya anak hebat Indonesia? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, bersama dengan Bapak Ibu kalian di rumah. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang materi di kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Bagi kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya untuk mendapat pemberitahuan terbaru dari channel ini. Mengapa orang harus bekerja? Apa manfaatnya yang diperoleh dari pekerjaan itu? Coba kalian lihat di sekitar kalian. Ada banyak pekerjaan. Contohnya seperti dokter, guru, petani, dan nelayan. Kira-kira untuk apa ya mereka semua bekerja? Ayo kita pelajari bersama-sama. Ayo membaca. Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berbidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya, Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai,
Ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Tugas 1. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita di atas. Jawabannya, tokoh dalam cerita tersebut adalah Pak Weli, Sudin, Pak Seto, dan para pejabat. 2. Apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? 3. Mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? 4. Apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? 5. Tokoh mana yang paling kamu sukai? Mengapa? Soal nomor 2, 3, 4, dan 5 kalian jawab, lalu kirim jawaban kalian ke guru kalian ya. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin, sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Tugas 2. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Jawabannya, nelayan tradisional menggunakan sampan dan jaring untuk menangkap ikan. 2. Apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan?
3. Tulislah persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional dalam diagram Venn berikut. Petunjuknya untuk pertemuan lingkaran merah dan biru, di bagian tengah itu kalian tuliskan persamaannya. Lalu di bagian luarnya, di masing-masing lingkaran, kalian tulis perbedaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Tentu dari bacaan tadi kalian sudah tahu kan persamaan dan perbedaannya. 4. Menurutmu apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? 5. Bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Perhatikan gambar berikut. Aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar dan dapat menjaring semua makhluk hidup di laut. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Kedua cara tersebut sangat berbahaya ya untuk ekosistem laut. Tugas 3. Apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Jelaskan. Apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas? Ayo mengamati. Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Amati gambar di samping. Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan alur dari awal ikan ditangkap oleh nelayan sampai ikan tersebut siap untuk dikonsumsi atau dimakan. Coba kalian amati, kira-kira apakah dari alur perjalanan ikan ditangkap sampai dengan siap dikonsumsi terdapat kegiatan jual beli? Kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh yang kamu temui di sekitarmu? Kegiatan jual beli yang berkaitan dengan barang dan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan orang lain. Misalnya, pembuat makanan,
petani, nelayan, peternak, dan perajin. Pekerjaan-pekerjaan tersebut menghasilkan suatu barang yang bisa diperjualbelikan. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, tetapi manfaatnya bisa dirasakan. Misalnya, guru berjasa mencerdaskan para siswa. Petugas kebersihan memiliki jasa membersihkan lingkungan atau tempat umum. Dokter memiliki jasa menyembuhkan atau membantu orang yang sakit. Tukang cukur rambut berjasa dalam merapikan rambut. Polisi berjasa dalam mengamankan situasi, dan sopir berjasa dalam kegiatan transportasi. Tugas 4. Isilah tabel berikut dengan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitarmu. Lalu, kalian beri keterangan apakah pekerjaan itu menghasilkan barang atau menghasilkan jasa. Lalu, tulislah hasil pekerjaan tersebut. Contoh, nomor 1, jenis pekerjaan guru termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa. Hasil pekerjaannya ialah mencerdaskan siswa. Contoh 2, nelayan, jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Hasil pekerjaannya adalah menangkap ikan segar. Untuk nomor 3, 4, dan 5, silakan kalian isi. Lalu, hasil pekerjaan kalian serahkan ke guru ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapat pemberitahuan terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.